Saudara-saudara kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan kaum munafiqun. Ini yang akan kita bicarakan, atau dengan judul memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sebenarnya bagaimana Mi'raj beliau itu? Ini yang akan kita bicarakan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang nyinyir, yang mencela tentang Mi'raj ini. Yang bersangkutan ini karena awam dan tidak tahu, atau mungkin karena terpengaruh paham Wahabi. Karena biasanya yang nyinyir, mempersoalkan seperti ini biasanya Wahabi. Kan sekarang pola tingkah laku dan pemikiran Wahabi ini mempengaruhi orang-orang pembegal nasab. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Sebelumnya kita akan berbicara tentang biografi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau itu sebenarnya siapa? Ini akan kita bicarakan. Kita baca kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Kitab ini karangan Al-Imam. Al-Imam ini artinya beliau seorang panutan. Beliau ini bisa diikuti pendapatnya maupun tingkah lakunya. Al-Alim. Beliau ini memang orang alim. Al-Mu'arrikh. Beliau juga sejarawan. Al-Faqih. Beliau juga seorang yang ahli dalam bidang fikih. Siapa beliau? Abi Muhammad At-Tayyib bin Abdillah bin Ahmad bin Ali ba Makhramah Al-Hijrani Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam At-Tayyib ba Makhramah, ya, beliau lahir tahun 870, wafat tahun 947 Hijriah. Jadi hidupnya antara abad 9 dengan abad ke-10. Dalam kitab Qiladatun Nahar ini beliau juga membicarakan tentang biografi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, juz 5 halaman 230, 231 dan seterusnya. Beliau berkata begini: Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Jalil Dzul Majdil Athil wal Manhil Jalil wal Manasibil Aliyah wal anwar al mutalaliyah wal ahwal as-sadiqah wal karamat al khariqah wal maqamat as-samiyah wal barakat an-namiyah qudwatul arifin wa mursyidus salikin asy-syarif al-hasib an-nasib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah wa yuqalu lahu Abdullah aidan Ibnu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ishtaghala fi shabibatihi bil ilmi fa qara'a fi baladihi Tarim ala al-Imam Ali bin Ahmad bin Salim Abi Marwan wa lazamahu hatta faqa fil ilmi ahla zamanihi wa taqaddama ala aqranihi wa qara' bi Tarim aidan ala al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Ubaid wa ghairihima. Thumma hasalat lahu isyaratun rabbaniyah wa jadbatun rahmaniyah fashtaghala billah fi sirri wal alaniyah wa aqbala ala al-ibadah al-qalbiyah wal badaniyah hatta zaharat alaihi amaratus sa'adat wa badat minhu ahwalu ahli al-iradat fakana yulaqqabu bimuftil fariqain wa qudwati ahli at-tariqain wa kana ahlu baldati Tarim idzak ahla ilmin wa wara'in wa zuhdin wa tamassukin bil ilmi syar'i wal amali bih wa lam yakun lahum fi dzalika az-zaman man ya'rifu tariqa as-sufiyyah
wala may yakshifu an ahwalihim fal faqih Muhammad bin Ali al-Madhkur awwalu man tasawwafa wa awwalu man ista'mala as-sama' min ahli Ba'alawi bal min ahli baldati Tarim. Artinya bagaimana al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali, seorang faqih, beliau ahli fikih. Kalau dulu kalau faqih ya faqih beneran saudara, alim memang, yang menjadi panutan qudwah, tingkah lakunya, akhlaknya, kepribadiannya, pendapatnya selalu sesuai dengan syariat, karenanya menjadi panutan. Beliau orang yang agung, yang memiliki kemuliaan bangsawan, zuriyahnya bangsawan ya, karena sayyid. Anugerah yang agung, derajat-derajat yang luhur, cahaya yang berkilau, cahaya ilmu, kemudian cahaya amalnya, hal ihwal yang benar ya, ahwal-ahwal yang shadiqah, banyak memiliki karamah yang luar biasa, derajat yang luhur, keberkahannya terus berkembang. Beliau juga teladan kaum arifin, orang-orang yang ma'rifat mengikuti beliau, pembimbing para peniti, para salik, mursyid. Beliau seorang syarif, seorang sayyid, berketurunan mulia dan bernasab mulia, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah. Dan dikatakan pula Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Pada masa mudanya Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau menekuni ilmu, lalu belajar di Tarim kepada Al-Imam Ali bin Ahmad bin Salim Abi Marwan. Dan mulazamah artinya selalu bersama beliau, hingga dalam ilmu melebihi orang-orang yang semasa dengannya, dan beliau lebih maju daripada kawan-kawannya. Dan belajar pula di Tarim kepada Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Ubaid dan lainnya. Jadi banyak guru-guru beliau di Tarim. Kemudian beliau mendapatkan isyarat Rabbani, isyarat dari Tuhan. Dan tarikan Rahmani, jazbah, ditarik oleh Allah. Lalu beliau menyibukkan diri dengan Allah dalam kesendirian dan keramaian. Selalu berzikir pada Allah, sendiri atau ramai orang. Lalu beliau menghadapi ibadah, menekuni ibadah dengan hati. Hatinya selalu fokus kepada Allah, dan badannya beribadah terus. Sehingga akhirnya tanda-tanda kebahagiaan menjadi kelihatan pada beliau, saadah ya. Dan hal ihwal orang-orang yang memiliki kemauan muncul dari beliau. Lalu beliau diberi gelar mufti dua golongan, artinya golongan fuqaha dan sufiyah, dan teladan pengikut dua tarekat. Tarekat fuqaha, ahli fikih, dan tarekat tasawuf mengikuti beliau. Nah, penduduk negeri Tarim pada waktu itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang wira'i, yang wara', yang zuhud, memegang teguh ilmu syar'i dan mengamalkannya. Pada waktu itu, di kalangan mereka tidak ada yang mengetahui tarekat kaum sufi, dan tidak pula dapat mengungkap hal ihwal mereka, orang sufi. Lalu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali tersebut adalah orang yang pertama menjalani tasawuf, dan orang yang pertama menggunakan sama ya. Sama ini artinya mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dalam acara-acara sufi dari keluarga Ba'alawi dan bahkan dari penduduk negeri Tarim. Beliau ini sufi pertama. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam wafat pada tahun 563 Hijriah. Kesimpulan dari keterangan tersebut, Al-Faqih Al-Muqaddam dalam bidang ilmu fikih melebihi para ulama yang hidup semasa dengan beliau di Tarim. Dan dalam bidang tasawuf, beliau seorang wali Allah yang mursyid dan menjadi mufti dalam dua ilmu fikih dan tasawuf. Jadi beliau ini bukan orang biasa-biasa, saudara. Beliau juga memiliki banyak karamah yang luar biasa,
dan derajat yang luhur, namanya para wali, banyak karomahnya. Selain beliau juga diakui sebagai seorang syarif, sayyid yang berketurunan mulia dan bernasab luhur, bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan Imam At-Tayyib Ba Makhramah Al-Hijrani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ini keterangan beliau seperti itu. Artinya beliau ini memang ulama besar. Lalu bagaimana memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Al-Ainiyah ini nazam yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Lalu syarahnya ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah Mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat. Wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah. Wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang bilang 7 kali. Ada yang bilang 27 kali semalam. Ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Gak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti. Sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan. Bisa seperti itu. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Ngaku juga kalau pernah mi'raj. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana? Ini kan dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Kalau kita percaya kepada karomah para wali. Kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama, yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita, yaitu almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam salah satu ceramahnya, beliau bilang pernah mi'raj ke atas. Saya sudah lupa itu, tapi mungkin bisa dicari di YouTube. Artinya, hal seperti ini biasa di kalangan para aulia. Dan karomah para wali ini kita mengakui. Ini contoh ya tentang karomah para wali. Penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, wa fihi annal karamat qala al-Imam An-Nawawi fi syarh Sahih Muslim.
Wa fihi anna al-karamat qad takunu bi khawariqil 'adat ala jami'in anwa'iha. Wa mana'ahu ba'dhum wadda'a annaha takhtassu bimithli ijabati du'a wa nahwihi. Wa hadha ghalatun min qailihi wa inkarun lil hissi. Balis shawab jarayanuha biqalbil a'yan wa ihdari syai'i minal adam wa nahwihi. Ini juz 16 halaman 108. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, dalam hadis tersebut disimpulkan bahwa karamah para wali terkadang terjadi dengan hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Artinya tidak masuk akal dalam semua jenisnya. Semua jenis yang gak masuk akal itu bisa terjadi dalam karamah para wali. Karena karamah memang biasanya luar biasa. Nah, sebagian ulama mencegahnya, menolak. Kalau menyalahi kebiasaan dalam semua jenis menolak. Dan mendakwa. Beliau mendakwa bahwa karamah itu, kata sebagian ulama, karamah itu tertentu dengan seperti terkabulnya doa dan sesamanya. Kata Imam Nawawi, ini jelas kesalahan dari orang yang mengatakannya. Dan penginggaran terhadap indera. Artinya apa yang kelihatan. Justru yang benar, kata Imam Nawawi, berlakunya karamah dengan merubah benda. Benda dirubah menjadi benda lain. Dan mendatangkan sesuatu dari tidak ada. Tidak ada makanan, tiba-tiba ada makanan. Itu karamah dan sesamanya. Ini menurut Imam Nawawi. Artinya apa? Kalau kita meyakini adanya karamah para wali, maka hal-hal seperti Mi'raj Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu bisa diterima. Dan itu di kalangan ulama sufi sudah biasa, saudara, disampaikan di kitab-kitab tasawuf. Karenanya masalah ini nggak perlu nyinyir. Kalau nyinyir menunjukkan kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Dan ini berbahaya sekali. Kemudian ini ingin saya bahas, mengapa membenci Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dianggap munafik. Alasannya, satu, membenci Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dianggap munafik karena beliau termasuk Ahlul Bait. Benci keluarga Nabi SAW itu namanya munafik. Ini dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, karangan Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Beliau menjelaskan al-haditsus tsani asyar. Akhrajat Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bughdu bani Hashim wal ansari kufrun wa bughdul Arab nifaq. Hadis ke-12, At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benci kaum Bani Hashim dan kaum Ansor, sahabat Ansor, itu kekufuran, kufur. Benci Bani Hashim. Sedangkan benci bangsa Arab itu kemunafikan. Kalau benci Arab, dulu orang-orang liberal benci Arab sampai bilang kadrun. Sampai bilang termasuk yang benci Arab, yang nyuruh orang Arab, keturunan Arab di sini, suruh balik lagi ke Yaman. Ini saking bencinya, awas, itu kemunafikan. Dalam hadis berikutnya, al-haditsus tsalits asyar, akhraj Ibnu Adi fil Iklil an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abghadana ahlal bait fahuwa munafiq. Hadis ke-13, Ibnu Adi meriwayatkan dalam Al-Iklil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benci kepada kami ahlul bait, maka berarti ia seorang yang munafik. Karenanya orang yang nyinyir kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, karena beliau salah satu ulama terkemuka ahlul bait, benci pada beliau, otomatis benci kepada anak cucunya. Berarti orang ini adalah munafik. Yang kedua, alasan yang kedua, karena mencela Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dianggap munafik karena beliau seorang mukmin. Mencela orang mukmin itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Apalagi beliau mukmin yang sempurna. Karena beliau seorang ulama yang alim, ahli fikih, dan beliau seorang yang sufi, yang waliullah, yang punya karamah.
An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuhu, ba'atsallahu tabaraka wa ta'ala malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamah min nari jahannam. Wa man bagha mu'minan bi syai'in yuridu bihi syaynahu, habasahu Allah ta'ala ala jisi jahannam hatta yakhruja mimma qala. Haditsun hasan rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari orang munafik yang mencelanya, maka Allah akan mengutus malaikat melindungi atau membela seorang mukmin dari orang munafik yang mencelanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat yang akan melindungi dagingnya pada hari kiamat kelak dari neraka jahanam. Dan barang siapa yang menganiaya seorang mukmin, mencela dengan sesuatu yang hendak mencelanya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan jahanam, dipanggang di atas jahanam oleh Allah hingga ia keluar dari apa yang dikatakannya. Hadits hasan riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis tersebut memberikan beberapa pesan kepada kita. Pertama, keutamaan membela seorang mukmin yang dicela oleh orang munafik. Lebih-lebih kalau orang mukmin itu seorang ulama besar seperti Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau juga seorang waliullah yang ahli tasawuf. Lebih-lebih beliau juga seorang ahlul bait. Kedua, kata para ulama, di antara tanda-tanda orang munafik adalah mencela orang yang beriman. Jadi hati-hati, karenanya orang yang mencela orang beriman, baik itu ahlul bait ataupun bukan ahlul bait, itu berarti pertanda orang munafik. Ini saudara-saudara. Dan tidak ada alasan bahwa nasab ahlul bait palsu, gak ada alasan. Nasab para habaib oleh para ulama disahihkan. Yang bilang palsu itu bukan ulama, bukan orang alim, tapi orang munafik yang bilang palsu. Masalah perbedaan Ubaidillah dan Abdullah, dua versi, itu tidak ada persoalan di kalangan para ulama bagi orang yang biasa membaca kitab hadis, membaca kitab tabaqat, membaca kitab rijalul hadis, membaca kitab-kitab takhrijul hadis. Kalau biasa baca seperti itu, insya Allah akan taslim, menerima masalah perbedaan Ubaidillah dan Abdullah. Yang nggak ngerti itu hanya orang-orang yang tidak tahu. Dan dia termasuk orang-orang munafik. Nah kemudian kaum munafik akhir zaman akan semakin berani dan semakin ramai. Mengapa? Kadang-kadang bertanya, kok ada ya sekarang munafik? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alan nasi zaman yastakhfil mu'minu fihim kama yastakhfil munafiqu fikumul yawm. Rawahu at-Tabarani fi Musnad asy-Syamiyyin wa Abu Nu'aim fi Sifatin Nifaq wa Na'til Munafiqin wa Abu Amr bin Mandah fil Fawaid. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa pada manusia di mana orang mukmin bersembunyi di antara mereka. Orang mukmin enggak berani terang-terangan. Muhibbin yang cinta habaib enggak berani terang-terangan. Sebagaimana orang munafik bersembunyi pada hari ini di antara kalian. Artinya apa? Di akhir zaman yang mukmin ini takut menyembunyikan dirinya, tapi yang munafik yang muncul ke permukaan. Kemudian juga tambah ramai. An Hudzaifah radhiyallahu an qala, qila lahu al munafiquna al yawm akthar am ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bal humul yawma akthar li'annahu kana yawma idzin yastasirrunahu wal yawma yasta'linunahu. Haditsun sahih rawahu an-Nasa'i fi Sunan al-Kubra. Hudzaifah radhiyallahu an ditanya, apakah orang-orang munafik sekarang lebih banyak daripada masa Rasulullah SAW? Beliau menjawab, justru hari ini mereka lebih banyak. Jadi zaman semakin akhir orang munafik semakin banyak. Karena pada masa itu, masa Rasulullah SAW, orang munafik menyembunyikan diri, sedangkan sekarang mereka terang-terangan.
Karenanya jangan heran kalau ke depan ini muncul orang-orang sebagai perwakilan orang-orang munafik. Ya, orang munafik ini ya tetap muslim, tidak keluar dari Islam. Tapi munafik itu ada pada dirinya. Salah satu tandanya seperti yang disebutkan tadi, benci orang Arab, benci keluarga Rasulullah SAW, suka mencela orang yang beriman, apalagi terang-terangan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taubat nasuha, kembali ke jalan yang lurus, mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah dan Sufiyah, manhaj Wali Songo, manhaj Ba'alawi, manhaj para ulama NU, manhaj para habaib, manhaj guru-guru kita di pesantren salaf di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.